Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Guswinda Lestari. Perkenankan saya untuk mempresentasikan terkait reseptor serotonin dan obat-obat penghambatnya. Topik yang akan dibahas secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada struktur reseptor serotonin, yang kedua ada ligan atau obat terkait dengan reseptor serotonin, kemudian yang ketiga ada mekanisme aksi molekul obat terkait ligannya. Untuk serotonin sendiri atau disebut 5-hidroksitriptamin atau disingkat 5-HT memiliki struktur kimia yang terdiri dari gugus amino dasar yang dipisahkan dari inti aromatik oleh rantai alifatik 2 karbon. Nah, serotonin sendiri itu berperan dalam fisiologi normal, termasuk fungsi perkembangan, kemudian kardiovaskuler, gastrointestinal, dan endokrin. Selain itu juga mengatur terkait persepsi sensorik, perilaku yang lain seperti agresi, nafsu makan, tidur, dan suasana hati. Biosintesis serotonin dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, serotonin itu terbentuk dari asam amino L-triptofan yang kemudian mengalami reaksi triptofan hidroksilase sehingga menjadi 5-hidroksitriptofan. Yang kemudian tahap kedua asam amino aromatik itu mengalami dekarboksilase menjadi serotonin. Nah, oleh monoamin oksidase, serotonin ini bisa dirubah menjadi bentuk inaktif yaitu 5-hidroksiindol asetik asid atau disingkat 5-HIAA. Setelah serotonin disintesis, serotonin dikemas dalam bentuk vesikal di presinaps atau neuron terminal. Nah, kemudian selanjutnya mengalami eksositosis untuk melepaskan serotonin ke celah sinaps. Serotonin berada di celah sinaps. Nah, selanjutnya serotonin tersebut dapat berinteraksi dengan reseptor serotonin yang ada di posinaps dan menghasilkan efek tertentu. Nah, tingginya kadar serotonin yang ada pada celah sinaps itu dapat dikompensasi oleh reaksi reuptake dengan bantuan protein serotonin reuptake atau SERT. Nah, SERT ini bekerja untuk memompa kembali serotonin yang tadinya sudah berada di celah sinaps itu kembali ke sitoplasma presinaps. Nah, serotonin yang berada di sitoplasma presinaps ini bisa dikemas lagi dalam bentuk vesikal, kemudian mengalami eksositosis kembali, atau apabila dengan MAO itu dia akan menjadi bentuk inaktifnya, yaitu tadi 5-hidroksi indol asetik asid seperti itu. Berikut tadi adalah pendahuluan terkait serotonin dan biosintesisnya. Kemudian masuk ke struktur reseptor serotonin. Reseptor serotonin berpasangan dengan G-protein. Nah, disebut sebagai GPCR atau G-protein couple receptor yang khas dengan ujung amin pada bagian ekstraseluler dan memiliki ujung karboksil di bagian intraseluler. Dengan 7 untai helix, jadi bisa dihitung yang ada di membran itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 3 loops di bagian ekstraseluler dan 3 loop di bagian intraseluler dengan panjang yang bervariasi. Nah, ligan dari reseptor serotonin ini akan berinteraksi dengan residu di bagian transmembran, sedangkan bagian intraselulernya itu berinteraksi dengan berbagai protein yang ada di dalam sitoplasma untuk memodulasi pensinyalan dan mengatur distribusi reseptornya. Untuk klasifikasi reseptor serotonin, keluarga dari reseptor serotonin itu secara general dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu 5-HT1, 5-HT2, dan 5-HT3. 5-HT1 itu dibagi lagi menjadi beberapa subtipe. Ada
reseptor 5HT1A, 5HT1B, 5HT1C, dan 1D. Variasi subtipe dari reseptor serotonin ini menawarkan penggunaan klinis yang cukup bervariasi. Nah, reseptor serotonin itu kan tadi terkapel G-protein. Ada pengecualian, jadi kecuali pada reseptor serotonin 3, yaitu reseptor 5HT3 yang merupakan kanal ion. Nah, masing-masing subtipe reseptor memiliki distribusi dan jalur aktivasi yang berbeda-beda. Aktivitas signaling kaskade yang dihasilkan dari aktivasi reseptor tersebut juga bergantung pada jenis G-protein yang diaktifasi. Berikut beberapa contoh reseptor serotonin yang terhubung dengan G-protein. Yang mana reseptor serotonin itu aktivitasnya sangat bergantung pada jenis G-protein yang terikat pada reseptor serotonin. Misalnya pada reseptor 5HT1A yang terhubung dengan GI alfa 3, GI alfa 2, dan lain sebagainya, itu dapat menghambat adenilat siklase, kemudian mengaktifasi kanal potasium, menstimulasi ekstraseluler regulated kinase, kemudian menghambat transmisi kalsium. Nah, di samping pensinyalan utama ada juga beberapa pensinyalan yang lain seperti mengaktifasi fosfolipase C, mengaktifasi nitrik oksid sintase, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh yang lain misalnya reseptor 5HT4 itu hanya reseptor 5HT4 yang tergabung hanya dengan protein GSCX. Itu pensinyalannya dapat mengaktifasi adenilat siklase dan protein kinase A. Berikut efek ikatan reseptor serotonin dengan ligan. Efek dari ikatan antara reseptor serotonin dengan ligan bergantung pada jenis protein G yang terkapel pada reseptornya. Misalnya pada 5HT1A sampai F yang terkapel dengan protein GI, ketika diaktifasi akan menghambat adenilat siklase dan menghambat pembentukan siklik AMP, kemudian menghambat aktivasi dari protein kinase A. Sebaliknya, pada reseptor 5HT4, 6, dan 7 yang terkapel dengan protein GS, ketika diaktifasi itu dapat meningkatkan aktivitas adenilat siklase dan meningkatkan pembentukan siklik AMP dan mengaktifasi protein kinase A. Untuk reseptor 5HT2 yang terkapel dengan protein G, itu dapat mengaktifasi jalur fosfolipase A2, kemudian menghasilkan asam arachidonat. Untuk reseptor 5HT2 yang terkapel dengan protein GHI atau GI1-alfa, itu dia dapat mengaktifasi jalur fosfolipase C beta yang merubah fosfatidil inositol difosfat menjadi inositol trifosfat dan diasil gliserol, sehingga terjadi peningkatan kadar kalsium intraseluler dan juga peningkatan dari aktivitas protein kinase C. Nah, sekarang masuk ke ligan-ligan reseptor serotonin. Variasi dari subtipe reseptor serotonin itu digunakan untuk penggunaan klinis yang cukup bervariasi pula. Secara teoritis, setiap subtipe reseptor itu memiliki target aksi di sistem syaraf pusat yang dapat menimbulkan efek farmakologis tertentu. Misalnya pada penyakit ansietas, itu reseptor serotonin yang terlibat adalah pada subtipe 5HT1A, 5HT2, dan 5HT3. Kemudian untuk depresi itu reseptor serotonin yang terlibat ada 5HT1A, 5HT2, dan uptake system, dan seterusnya. Berikut beberapa contoh obat-obatan yang bekerja sebagai antagonis dari reseptor 5HT1A. Misalnya buspiron dan gepiron itu memiliki indikasi
untuk obat ansietas dan depresi, sedangkan ipsapiron itu untuk ansietas dan distimia. Beberapa indikasi klinis untuk reseptor 5-HT1A ada sebagai ansietas. Untuk penyakit ansietas itu buspirone ditemukan memiliki afinitas yang tinggi dan selektivitas terhadap reseptor 5-HT1A. Nah, obat tersebut bekerja sebagai parsial agonis. Kurangnya efek sedatif yang muncul pada penggunaan buspirone ini menjadi keuntungan pada pasien yang harus tetap bekerja selama terapi ansietas dilakukan. Yang kedua, depresi itu obat-obatnya seperti buspirone, gepirone, dan ipsapiron. Kemudian untuk potensi lain, agonis reseptor 5-HT1A juga bisa digunakan untuk mengobati hipertensi. Nah, efek hiperfagia yang muncul selama penggunaan buspirone, gepirone, dan ipsapiron itu menunjukkan bahwa agonis reseptor ini memiliki potensi sebagai penambah nafsu makan. Berikut masuk ke agen reseptor 5-HT1B. Beberapa obat seperti metaklorofenilpiperazine atau MCPP itu disebut sebagai agen selektif dari reseptor 5-HT1B. Secara klinis, MCPP ini menunjukkan efek neuropsikiatrik pada manusia dan merupakan metabolit utama dari antidepresan trazodone. Oleh karena itu, sulit menghubungkan efek neuropsikiatri MCPP dengan interaksinya terhadap reseptor 5-HT tertentu. Kemudian berikut untuk beberapa agen reseptor 5-HT2. Reseptor 5-HT2 telah banyak dikarakterisasi dan sejumlah agen dari reseptor 5-HT2 sudah poten dipasarkan. Contohnya ada metisergid, kemudian pizotifen, amitriptilin, mianserin, dan lain sebagainya. Dengan beberapa indikasi yang mana bisa digunakan untuk penyakit migrain, depresi, kemudian hipertensi juga ada, ketenserin, dan lain sebagainya. Beberapa indikasi klinis dari obat yang bekerja pada reseptor 5-HT2 bisa digunakan untuk pengobatan profilaksis untuk sakit kepala migrain. Misalnya amitriptilin yang merupakan antagonis dari 5-HT2 dengan mekanisme memblok uptake serotonin juga menunjukkan efektivitas yang baik sebagai agen anti migrain. Kemudian yang kedua, untuk indikasi klinis ansietas. Nah, antagonis 5-HT2, ritanserin, sinanserin, ketanserin, pirenperon itu merupakan agen ansiolitik. Selanjutnya, depresi, misalnya mianserin, itu merupakan antagonis 5-HT2 yang dipasarkan untuk pengobatan depresi, baik untuk pengobatan akut maupun kronis. Dalam penanganan depresi, mianserin ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari densitas reseptor 5-HT2, terutama di bagian frontal cortex. Selanjutnya ada obat-obatan yang bekerja di reseptor 5-HT3, ada ondansetron yang merupakan obat mual muntah, kemudian ada renzaprid, terus granisetron, dan lain sebagainya. Nah, beberapa indikasi klinis dari obat yang bekerja pada reseptor 5-HT3 itu emesis. Antagonis dari reseptor 5-HT3 ini memblok emesis yang diinduksi oleh penggunaan obat sitotoksik dan radiasi. Reseptor 5-HT3 pada vagal efferent neuron itu memainkan peran penting dalam produksi emesis, namun juga terdapat beberapa mekanisme lain yang dapat mempengaruhi produksi emesis. Nah, potensi lain dari agen reseptor 5-HT3 ada antagonis reseptor 5-HT3 efektif menghambat nyeri yang disebabkan oleh induksi serotonin sehingga dapat digunakan secara klinis untuk mengatasi kondisi nyeri yang disebabkan karena serotonin seperti migrain. Serotonin dilepaskan dari presinap terminal itu dapat dikurangi dengan dua mekanisme utama. Nah, serotonin dapat terdegradasi menjadi asam 5-hidroksi indoleasetik oleh monoamin oksidase.
alternatif lain dapat neurotransmitter itu dapat berpindah kembali ke terminal presinaps melalui sisi serotonin spesifik uptake. Nah, obat yang dapat memblok aksi serotonin itu dilaporkan dapat mengatasi berbagai penyakit klinis seperti depresi, panik, terus penyakit obsesif kompulsif dan obesitas. Berikut beberapa contoh obat-obatan dengan mekanisme menghambat serotonin spesifik reuptake. Contohnya adalah amitriptilin, imipramin, dan klorimipramin. Itu sebagai agen antidepresi. Kemudian ada fluoxetine sebagai agen antidepresi dan untuk mengatasi penyakit obsesif kompulsif. Masuk kepada pembahasan terakhir terkait mekanisme aksi molekuler obat-obatnya. Yang pertama adalah mekanisme serotonin spesifik reuptake inhibitor. Jadi SSRI ini menginhibisi pengambilan serotonin dari celah sinaps ke ujung terminal presinaps sehingga meningkatkan konsentrasi serotonin di celah sinaps, sehingga lebih banyak kadar serotonin yang berada pada celah sinaps dan berpotensi untuk mengaktifasi reseptor serotonin yang ada di posinaps. Pada penggunaan obat-obat SSRI itu terdapat feedback negatif, yang mana apabila kadar serotonin di celah sinaps tinggi, maka reseptor-reseptor yang ada di presinaps seperti reseptor 5-HT 1B, 1D, dan 1A itu menangkap sinyal bahwa serotonin yang ada di celah sinaps itu terlalu banyak, sehingga hal tersebut dapat terhambatnya impuls dan menurunnya pelepasan serotonin menuju ke celah sinaps. Maka dari itu untuk penggunaan SSRI terkadang membutuhkan waktu 3 minggu untuk mencapai efek yang diinginkan. Untuk mekanisme yang kedua, untuk pengatasan depresi itu bisa menggunakan obat trisiklik antidepresan. Nah, mekanismenya di mana TCA ini memblok reuptake serotonin dan norepinefrin di presinaps, sehingga meningkatkan konsentrasi serotonin dan norepinefrin pada celah sinaps. Jadi untuk reseptor yang hijau itu adalah serotonin reuptake. Jadi dapat dihambat oleh si TCA ini. Selain dapat memblok reuptake serotonin dan norepinefrin, TCA ini juga dapat menghambat reseptor histamin dan reseptor muskarinik asetilkolin, yang mana semuanya berhubungan dengan aktivitas sebagai antidepresan. Kemudian berikutnya adalah mekanisme dari MAO inhibitor. MAO sendiri adalah enzim monoamin oksidase, yang mana fungsinya adalah merubah serotonin menjadi metabolit inert. Apabila enzim monoamin oksidase ini dihambat, maka lebih banyak serotonin yang tersimpan dalam bentuk vesikel di presinaps yang kemudian dilepaskan kembali ke celah sinaps, sehingga kadar serotonin yang ada pada celah sinaps menjadi lebih banyak. Untuk selanjutnya, mekanisme antagonis reseptor 5-HT2. Contohnya adalah ketanserin yang digunakan untuk pengobatan hipertensi. Namun, interaksinya pada transporter monoamin dan blokade alfa-1 adrenergik mungkin juga bisa berkontribusi terhadap efek dalam penanganan hipertensi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pizotinfen, yang merupakan antagonis yang poten dari reseptor 5-HT2A, B, dan C, di mana reseptor ini terdistribusi secara luas di sistem syaraf pusat, bertanggung jawab terhadap regulasi neurotransmitter seperti
glutamatergik, GABAergik, monoaminergik, dan kolinergik. Nah, antagonis dari reseptor 5-HT2 dan 5-HT2A dan 5-HT2C itu memiliki peran penting sebagai agen antipsikosis dan antidepresan. Kemudian yang terakhir ada mekanisme agonis reseptor 5-HT1A. Agonis 5-HT1 itu merupakan senyawa yang memiliki struktur dan fungsi fisiologis yang menyerupai ligan endogen dari reseptor 5-HT1A. Contoh obatnya adalah azapiron yang merupakan full agonis dari 5-HT1A. Beberapa agonis lain seperti ipsapiron dan fleksinosan itu menunjukkan efikasi yang kurang konsisten dalam pengujian klinis. Nah, di sisi lain penggunaan buspiron menunjukkan efek klinis yang cukup baik pada penggunaan monoterapi. Pemberian agonis 5-HT1A menyebabkan penurunan pelepasan serotonin yang dihasilkan dari aktivasi 5-HT1A autoreseptor. Untuk kesimpulannya, yang pertama, reseptor serotonin adalah jenis reseptor yang terkapel dengan protein G, kecuali pada subtipe 5-HT3 yang merupakan reseptor kanal ion. Kemudian yang kedua, keluarga reseptor serotonin secara general itu dibagi menjadi 3 kelas utama, 5-HT1, 2, dan 3. Nah, kelas 5-HT1 itu dibagi menjadi subtipe lagi, 4 subtipe, yaitu 5-HT1A, 1B, 1C, dan 1D. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga, beberapa obat antidepresan itu bekerja dengan mekanisme seperti SSRI, MAOI, TCA, trisiklik antidepresan, kemudian agonis reseptor 5-HT1A, dan antagonis reseptor 5-HT2. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.